Nah, ini kita akan buka. Tapi gimana itu mendinginkan? Ini ada di sini komponennya. Tapi iki ono apa iki? Iki tuh komponen AC tuh. Itu salah satunya itu. Halo YouTuber. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai AC. Ojo oleng-oleng terus, ojo guling-gulingan terus. Harus ada yang bermanfaat ilmunya. Nah, kali ini saya akan ditemani teman-teman ini dari Putra Rajasa ya. Ya. Ini Pak Andika, ya. Ini Pak Wawan, ini Mas Solikin, sama Pak Anjas. Nah, bisa dijelaskan Pak, Putra Rajasa itu apa? Ya, Putra Rajasa itu adalah bengkel resmi AC Denso di wilayah Magelang dan sekitarnya. Alamatnya di KM 3 Magelang Jogja, nomor D89A. Itu acar-acarnya kalau dari Atos ke arah selatan setelah UMM. Tapi kalau dari arah Jogja ke Kota Magelang itu setelah pompa bensin Jagungan atau sebelum proses Mertayuda. Oke. Nah, ini walaupun service centernya Denso ya. Ya, Tapi untuk kendaraan komersial bisa semua tipe AC lah. Ya. Ya. Nah, kali ini kita akan prakteknya pakai Thermo Air sengaja biar nanti saya dikira endorse dari Denso ya kan. Tadi ini tak uji ya kan orangnya Denso, tak akan buka barangnya Thermo Air. Kita akan belajar hari ini apa aja sih komponennya ya, lalu biasanya kerusakan-kerusakan itu seperti apa, terus perawatannya harusnya gimana AC itu, dan mungkin nanti misalkan ada part-part itu ada yang mungkin yang diperhatikan apa, ada kan kadang-kadang kayak kapan tadi saya ada komparasi punyanya Hino, ada yang sini sama yang mungkin bedanya apa itu kita nanti udah diskusi. Oke, sekarang kita langsung aja ya, kita akan ditemani sama Pak Anjas dan Pak Andika untuk buka AC ini ya. Oke Pak Anjas, bisa dijelaskan secara singkat Pak, kalau komponennya AC itu biasanya apa aja sih? sebenarnya simple ya. Yang apa itu yang paling utama memang dari evap, terus kondensor, sama kompresor, sama ekspansi valve. Itu yang bisa mengubah dari sistemnya dia itu kerja sampai dia kompresi sampai menghasilkan dingin yang kita mau itu aja. Oke. Alat-alatnya. Nah, ini gampang karena wis dolanane atau tiap hari. Jadi kita akan buka ini. Itu kalau yang ini berarti kan roof unit ya, unit yang ada di roof. Iya, ini roof unit dari evapnya, sistem evapnya ini. Oke, kita buka ya bareng-bareng ya. Nah, ini kita akan buka. Nah, taruh situ aja. Nah, sekarang ini bisa dijelasin Pak, kalau yang di sini nih apa aja ini? Ini dari blower, dia fungsinya untuk mengambil angin dari kabin base, terus dia masuk ke sirip-sirip evap, sirip-sirip evap AC dia dingin, dia masuk melalui lubang-lubang blower sini langsung di bawah ducting, dia baru bisa keluar. Oh. Dipastikan itu udara menjadi dingin. Oke, berarti nyedotnya dari sini ya? Dari sini. Ini kan lubang inlet, tengah itu ada ya, inletnya, ya, gitu. inlet. Jadi ini Dia kesedot masuk ke arah sini, evap. ke arah sini evap ya, kanan kiri ini ada. Kanan kiri ada Ya. evapnya. Lalu Langsung dia diambil lagi. Masuk ke sini dia? Iya, masuk. Baru keluar. jadi sampai didorong ke sini. Iya, Lah ini turun bagian bawah ini yang nyambung ke ducting. ke ducting sampai ke atas penumpangnya. Oke. Oh ternyata simpel ya. Nah tapi cara kerjanya mungkin nggak sesimpel itu. Ya. Oke, berarti ini kan yang mendinginkan udaranya sebenarnya ini ya. Ya. Oke. Terus oke, ini evap, ini blower. Kalau yang sini apa Kalau ini? yang Kita buka ya. Ini sistem. Ya, itu Oke, itu expansion valve ya. Ini kita lihat komponennya dulu. Ini dari sistem kondensor yang terdiri dari motor blower sama kondensor. Loh, ini juga blower juga. Motor fan. Motor fan? Dia sebagai pembuang hawa panas yang ada di kondensor karena Oke. dia
butuh pendinginan agar resigen bisa normal dan bisa diturunkan panasnya, suhunya. Berarti kalau dari kompresor pertama-tama masuk ke sini ya? Masuk kondensor ya, masuk kondensor, dia langsung keluar lewat reservoir tank, dia keluar lagi ke reservoir Ke dryer ini ya? Dryer baru. Dryer. Ekspansi ya. Oke. Ke evaporator. Oke, berarti sistem kerjanya sebenarnya simpel, teman-teman. Kalau udaranya dingin, itu sistem kerjanya ada yang di sana. Jadi udara kabin disedot, ya kan? Ya. Lewati evap, Evap. ya kan? Karena evapnya dingin, jadi kayak kita misalkan es batu, gitu. Udaranya ditiup di sini, gitu. Nah, dari mulut yang kita anget, keluarnya ke sana setelah es dingin. Itu ada di sana, ya. Tapi gimana itu mendinginkan? Ini ada di sini komponennya. Supaya evapnya dingin kan berarti kerjaannya ini kan, Ya. sama kompresor. Gitu. Nah, sekarang kita pertanyaannya. Nek dari kompresor jalurnya kemana, Pak? Kalau dari kompresor dia langsung masuk ke pipa kondensor. Yang Dari kompresor masuk ke sini. ya, sini. Gitu. Ini nih ya nyambung ya. Berarti ini kira gitu. Oh, ini bisa dicopot tuh. Nah, ini copot ya. Oh, ke baut gitu ya. Iya, di baut sini ada bautnya. Oh. Dia masuk. Oke, masuk ke sini berarti. kondensor. Masuk ke sini langsung ke kondensor ya. Sini, ya. Gitu, masuk ke sini Masuk. langsung. Terus dia Dibagi dua nih, dua dibagi kondensor. dua, karena ini dua kondensor. Langsung masuk ke Masuk ke situ. receiver tank. Ya, Oke. dia masuk baru dia menuju ke ekspansi Bentar. valve. Ini yang didinginkan kan berarti refrigerannya Dia masih, freon toh berarti. dia masih panas, Pak. Ya, Panas bentuknya gas. gas. Oke. Masih panas bentuknya gas masuk ke sini. Didinginin berarti ini cair atau gas? Itu campur. Jadi dia gas tapi dia juga cair. Dia kan panas. Ah. Waktu dia panas itu biasa itu waktu apa tuh Dari keluar kompresor kan dari panas. Kompresor dia bentuknya Mesti gas. toh? nganu cair. Oh, cair. Cair dia langsung di pakan apa panas. Masa kompresor nyedotnya dalam bentuk cair? Dia ada apa nyedot, dia malah kalau Dorong, toh? yang hek dia Mompa. iya mompa. Oke. Mompa langsung dia kan panas, ini kan Ya. cair semi gitu loh. Ya. Semi gas sama cair dia didinginkan sama Berarti ini kayak radiator ya? ya mirip-mirip Ya toh, mirip-mirip radiator. Panas. Terus Kan suhunya dia tinggi Ah. waktu fannya dia kerja dia mulai dingin langsung dia masuk Masuk ke ekspansi. sana. Ya. oh, masuknya ke sebelah sana. Ke tangki Itu, dulu loh. Ya tangki dulu. Dia kan di apa Ah. ditabung, baru keluar sini lagi muter Keluar ke sini, masuk sini ke dryer. dryer langsung menuju ke ekspansi valve-nya. Ekspansi valve. Oke, sekarang kita lihat expansion valve ya. Ekspansinya. Berarti dari sini tadi pipanya ini ke sini ya? Ya yang ini. Nah, ini Ini kecil, ke sini. ini kecil. Masuk. Jadi Nah, ini. Masuk ke sini. ekspansi Ya. valve-nya. Oke, lah dari expansion valve dia kemana? Dia masuk ke sini, Pak. Ke kondensor, ke evap. Evap. Oh, jadi dingin. Muter ya dingin, dia baru balik lagi ke sini. Oh, setelah dingin dia balik lagi ke sana, Ya, masuk lagi ke kompresor. ya. Balik lagi, turun lagi. Oh. Jadi dari expansion valve Mhm. itu ke evaporator itu dia bentuknya kabut. Dari expansion valve ke evap bentuknya kabut. Ya. Ini kabut. Oke. Ini di sini dia sudah mulai Ngabut dia mendingin di sini. Ya. Ya. Ini masalah pertukaran kalor atau apalah itu, tapi itu orangnya fisika lah, gak sah kangelan itu. Nah, sekarang kita lihat ini kompresornya. Ya, ini kompresor. Nah, ini kompresornya ya. ya, Ini mereknya fixer. Bitzer. Ini in outnya mana? Nah, ini kita valve ini.
Ini bisa. Nggak gitu ya? Oh ini yang low ini LP sama LP sama ada. high. Oh, Nah ini yang low, yang low masuk- pressure yang ini. yang apa dari apa itu? Evap. Ya Dari evap masuk ke sini, masuk sini jadi dikompres, pompa sama yang keluarnya ke pipa sini. head, ya. Oke, Pipa keluar masuk ke kondensor tadi. oke. Nah kalau ini apa ini Pak? Ini namanya alternator Oke. untuk apa ya pengisian dari sistem AC-nya sendiri Nah. Dari listrik. listriknya. Berarti kan ini yang Menyuplai. menyuplai listrik ini gitu. Ya, Nah, kan beda itu kalau Denso harus pakai aki. ya. Nah ini Kalau ini langsung pakai ini. Iya, ini kan sistemnya dari alternator dia pakai apa ya? Pristolit gitu ya. Jadi begitu dia mesin hidup, ini dia mau ngisi Oke. ngecas sendiri gitu. Tapi Ngecas kalau ya? yang apa Denso kan harus pakai aki sendiri. Berarti aki sendiri. Berarti kalau Denso tergantung sama mesin juga tuh. ya, Ngisinya, pengisiannya Sama. akinya. ya sama sistem ininya kalau di Denso sih bisa pakai ininya juga bisa. Tapi kita harus lupa. Lah bagian sini yang pakai listrik mana? Oh ini ya. Blower-blowernya ini ya sama kipas yang tadi itu ya. Oke, listriknya diperlukan untuk gerak-gerakin ini. Terus motor yang kipas itu tadi, sama fan. ya toh, sama fan-nya. Sama mungkin yang masuk ke unit itunya Pak. Ducting. Bukan, yang tombol-tombolnya yang di Oh, kontrol panelnya itu yang di depan ya. Oke. Nah, itu kan tadi kita udah ngeliat ya komponen-komponennya apa aja. Sekarang perawatannya gimana ini? Nah, kalau perawatan itu Denso standarnya kami itu yang sudah kami kerjakan di beberapa PO itu minimal 1 tahun 1 kali Oke. minimal. Jadi alangkah baiknya kalau bisa setahun 2 kali lebih bagus. Oke. Tapi minimal 1 kali. Nah terus yang di servis itu apa sih? Ya, yang Nah, dikerjakan apa itu? Nah, yang di servis itu mulai dari blower. Nah, Oke. blower itu kan lama-kelamaan dia kan kotor. Mhm. Kalau kotor dia kerjanya kan otomatis berat. Oke. Otomatis udara yang dirasakan oleh penumpang itu pasti lebih pelan daripada kalau dia masih baru atau bersih. Ya. Nah, itu nanti kita lepas, kita bersihkan. Terus yang kedua evap. Oke, yang dilepas berarti ini ya. Ya, Ini, oh ini. ya. Ini ya kotoran-kotoran ini ya. Ini kan wheel-wheelnya ini kan kotor ini. Oke, ini loh kotoran-kotoran ini. Nah, Ini dilepas. dilepas. Terus kalau untuk motornya itu biasanya apanya Pak? Jas berasnya ya. Berasnya. Berasnya Oke. itu kalau sudah tipis bisa diganti. Oke, berasnya itu yang hitam-hitamnya karbonnya itu ya. itu Oh, cool booster apa-apa itu ya. Bahasanya. Nek bahasa anak-anak Tamiya dulu cool booster itu aku ngerti nih. itu, Busternya. itu diganti. Terus setelah itu untuk evaporator ini dicuci ya. Yang ini ya? Makanannya itu kan kelihatan ya. Oh, nih. Ini. Ya. Berarti yang ini kalau misalkan kadang di AC rumah itu kadang disemproti ya ini. Ya, Oh, disetim oke. bahasanya. Di steam. Ya. Koyo iwak PT di steam. Terus Terus lanjut, nah ini yang kedua di kondensor. oke, kondensornya. Kondensor juga sama, ini juga nanti di steam. Tapi ini kan cukup bersih toh kalau ini ngeliat ya. Nah, karena dia nggak terlalu banyak ngisap udara kan dari dalam cabin. Dia kan cuma buang isi dari Oh. fan kondensornya. Cuman untuk motor fan kondensor sama kayak motor blower, full boosternya juga bisa diganti ya Pak. Dicek ya. Nah, dicek. Bisa Oke. dicek, kalau sudah tipis ya diganti. Oke. Jadi yang utama itu perawatan untuk kebersihan. Kebersihan lah ya. Ya. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada bocor atau rusak itu ya nggak perlu ngisi freon toh. Karena ini kan sistemnya close ya. Betul. Jadi freon itu kalau tidak ada bocor tidak bisa habis. Cuman Oke. kalau untuk pemakaian dalam jangka waktu tertentu memang bisa kurang, tapi nggak bisa habis. Oke. Lah nek itu sebenarnya apa sih? Itu tank ya, reservoir dryer. Reservoir. Reservoir tank. Tank. Kalau yang dryer yang Itu yang tank, itu yang dryer.
Oke. Dryer itu berarti dia ngeringin itu ya? Kalau dryer itu semacam filter. Jadi Filter. menyaring kotoran terus uap air. Karena kan kalau di sistem AC kan baiknya kan nggak boleh ada uap air. Oke. Terus sama ada kotoran-kotoran dari sisa kompresor kerja, itu kan pasti ada Mungkin olinya atau apanya gitu ya? bisikan itu yang disaring sama dryer. Itu ada usianya enggak? Kalau itu ada. Atau ada indikatornya kalau mampet gitu-gitu? Kalau indikator sih biasanya dilihat dari sirkulasi bisa terlihat kalau itu mampet atau enggak. Tapi kalau untuk perawatan biasanya saat oli kompresor ganti ya Pak Anjas ya. Oli kompresor itu diganti, dryernya biasanya ikut ganti. Oh, usia pakainya kira-kira segitulah ya? Nah, kira-kira biasanya bareng. Berapa lama itu? Nah, itu kalau biasanya kalau di AC mobil itu kurang lebih kan 20.000 km. Kendaraan kecil ya? Ya, itu 20.000 atau 1 tahun. Kalau di bis ya kurang lebih bisa lebih lama ya Pak. Ya bisa lebih lama. Bisa lebih lama. Kurang lebih ya mungkin 2 kalinya juga bisa. Oke, karena mungkin kapasitasnya lebih besar gitu ya. Ya. Kompresornya gede banget toh. Kalau dibandingkan sama punya mobil kan kita jauh berbeda skalanya. Ya. Komersial sama yang personal vehicle itu pasti lebih tahan yang komersial punya. Ya. Tapi iki ono apa iki? Iki tuh komponen AC toh. Itu salah satunya itu. Iki ono botol jin. Mobil itu filter AC itu lebih awet. Lah jaganya itu kan kayak kita kan di dalam mobil kan ya bernafas seperti biasa. Maksudnya enggak mungkin kita nyampah makan permen bungkusnya masuk ke bolongan AC kan enggak. Maksudnya jaga kebersihan gimana? Jadi gini, kalau waktu AC hidup kita nyalakan, kita jangan sering-sering buka jendela terlalu besar. Karena udara luar yang masuk ke mobil kabin itu kan enggak tahu apakah ada asap knalpot, ada debu dan lain-lain, itu bisa mengotori filter maupun evap. Itu satu. Yang kedua, kalau kita merokok, usahakan jangan merokok saat AC itu nyala. Tak pikir kalau kita merokok, tolong dihisap jangan dihembuskan. Nanti asapnya mengotori. Lah edian pilek asap. Oke. Itu yang kedua. Terus untuk yang ketiga, kalau kita makan di mobil, ya bisa mungkin kita jagalah kebersihannya. Terus untuk karpet, terutama karpet di mobil itu sering-sering kita bersihkan. Karena kita tidak sadar kalau terutama musim hujan kita basah, sandal atau sepatu kita basah masuk ke mobil, posisi karpet itu kan masih basah, dia di bawah. Begitu dia kering, dia ikut kesedot oleh blower. Debu daripada yang di karpet itu. Itu jaga juga, kebersihan. Ya, intinya jaga kebersihan. Terus penggunaan AC supaya lebih awet. Saat mesin mobil masih dalam posisi mati, pastikan switch AC-nya itu juga dalam posisi off. Nah, begitu? Ya, jadi kalau posisi kita mau hidupin AC gimana? Mesinnya hidup dulu, baru AC-nya dihidupkan. Kalau mau matiin, kalau waktu posisi mati gimana? AC-nya dimatiin dulu, baru mesinnya yang dimatikan. Wah, saya salah selama ini. Ya mati hidup ya gitu aja AC. Itu pengaruh pada sistem magnet platnya. Ya, tapi awet nih, motorku awet-awet nih. Rezeki anak soleh itu. Terus itu untuk mencegah ya kan. Lah nek ngerawat apa yang bisa kita lakukan? Ya sebenarnya kalau merawat sih kalau beberapa kan bersihin kayak gitu mungkin harusnya bisa ya. Kalau sebenarnya kalau untuk di mobil kecil itu pembersihan seperti evap dan blower sih tetap harus ke profesional atau ke bengkel AC resmi, Denso. Nah, kenapa? Karena kalau kita mau bersihin sendiri itu kan enggak mungkin posisinya diturunkan. Pasti cuman dari luar disemprot-semprot. Nah, itu ternyata hasilnya tidak maksimal. Dan yang kedua, cairan yang kita gunakan untuk menyemprot itu kan apakah aman atau tidak kita juga tidak tahu. Berarti selain misalnya pakai air biasa nanti malah mungkin berkerak, nyelip di situnya gitu-gitu ya. Betul. Wis memang paling enak tuh serahkan pada yang ahli, ya memang keluar biaya, tapi lebih aman daripada kalau kita nyemprot sendiri di AC rumah ataupun di mobil. Nek di rumah berarti kan kita harus penekan ke unitnya yang di dalam itu toh. Wah, nek kepleset-pleset bahaya guys. Daripada keluar uang untuk ke rumah sakit, mending untuk ke profesional AC.
Oke, berarti itu ya. Ya. Yang perlu dijaga kebersihannya, terus ya servis berkala lah supaya bisa dicek. Betul. Jadi, Sebelum ada rusak kita mending di. betul. Jadi untuk servis berkala itu sebenarnya kalau kita ngikutin petunjuk daripada bengkel resmi Denso itu biayanya terukur. Keuntungannya apa? Biayanya terukur. Kita tahu untuk servis ke depan itu biayanya berapa, ada tabelnya. Oke. Nanti itu ada. Terus yang kedua lebih awet. Pasti lebih awet. Yang ketiga tidak sampai istilahnya meremen. Bahasanya kita itu meremen. Meremen itu Merembet biasanya masalahnya kemana-mana. betul. Oke. Kalau kita sudah bisa nanganin lebih dini, kerusakannya bisa diminimalkan dan biayanya bisa lebih murah. Oke. Ada garansi enggak kalau di bengkel? Kalau di Denso kita kasih garansi full 6 bulan. Oh. Nah, jadi full 6 bulan itu gimana? Apapun barang yang diganti untuk merek Denso, spare part Denso itu kita garansi full 6 bulan. Jadi enggak usah khawatir ada apa-apa, kontak kita, datang. Kalau memang itu rusak lagi, kita ganti free. Tapi kalau misalkan perawatan nih, aku datang ke Putra Rajasa ya kan, wah ini AC-nya kok agak kurang dingin. Ya. Itu diservis, terus di situ dingin. Ya. Seminggu tak pakai, rasanya kurang dingin lagi. Ya. Itu bisa ya, dibalikin ke situ bisa, cek ya? Bisa. Oke. Jadi kalau kita garansi kan nggak cuma spare part. Jadi Ya. misalnya ada yang dibongkar nih, Ya. kok kurang srek atau dirasa kurang betul, kurang rapi, itu kita masih ada garansi untuk pekerjaan 1 bulan. Oke, 1 bulan Ya. pekerjaan garansi ya. Oke. Itu. Jadi kalau untuk spare part yang diganti memang 6 bulan, tapi Ya. kalau untuk Pekerjaannya pekerjaannya bisa 1 sampai bulan. 1 bulan. Oke. Dan itu free. Jadi dalam arti nanti nggak keluar uang lagi. Ya. Pasti gitu. Oke. Nah, ini terima kasih sama Pak Andika dan tim gitu, karena jauh-jauh dari Magelang datang ke sini untuk ngajari saya ini AC itu seperti ini gitu loh ya, dan berbagi pengetahuan. Nah, kita habis ini kita akan Mungkin gini Om Tony, kalau ada yang salah bisa dikoreksi teman-teman. Oke, kalau ada yang ditanyakan ya kan, atau Anda merasa oh nggak kayak gitu ilmunya AC saya, tulis di kolom komentar ya kan. Nanti tak sediain ajang debatnya buat konten selanjutnya kan. Tapi ini nanti juga kita akan lihat beberapa spare part ya yang dibawa dari Putra Rajasa ya kan. Apa aja sih yang biasanya sering diganti, terus perkiraan harganya berapa gitu kan. Karena kadang-kadang hal-hal seperti ini di mana pengetahuan khusus diperlukan, itu harganya jadi buta kita. Ya kan. Barangnya ya kalau spare partnya iya, tapi misalkan terus waduh gantinya atau apanya kadang-kadang dibuat sepertinya rumit gitu loh. Lah ini mumpung ada di sini ya kan, kita tanya-tanya dikit lah supaya Anda kalau mau nyervis AC itu punya patokan. Oh, berarti kira-kira kudune regane semene, jangan terlalu dipendung lah. Ya kan, kalau orang Jawa kan bilang ngono ya ngono, ning aja ngono gitu. Kerja ya kudu bati tapi aja kebangetan. Oke, kita lihat spare partnya ya. Nah, ini kan kita mau ya lihat-lihat spare part lah ya. Ya kita bawa sedikit lah. Ini tapi kok mobil servis ini? Ya, jadi memang di Putra Rajasa kita menyediakan 2 unit untuk mobil servis. Jadi ada 1 pickup, yang kedua ini Canter minibus. Nah, fungsinya apa atau apa sih maksud dari mobil servis itu? Jadi kalau ada customer untuk saat ini kan pandemi nih, takut ke bengkel atau tidak ada waktu, kontak ke Denso Putra Rajasa, nanti ditangani sama tim kami, kita buat jadwal, kita yang datang. Oke, akan malah meluncur ke sana. Meluncur ke rumah. ke rumah, ke kantor, ke rumah bisa. Wah, ini keren ini. Tapi area Magelang toh. Sementara untuk area Magelang dan tidak ada cas. Oh ya? Ya, kita tidak kenakan cas. Rumahnya tidak cas. Tidak ada cas. Dan kita ada program, Pak Tony, untuk saat ini pengecekan di rumah menggunakan mobil servis free. Jadi ngecek dulu, nggak usah berpikir untuk servis, dicek dulu mobilnya. Nanti tahu kondisi AC mobilnya, kita estimasi untuk biaya. Kalau jadi, monggo. Kalau nggak jadi, mau kapan, nggak ada masalah. Dan itu nggak ada biaya. Ini sekarang bisa ngecek ya? Bisa. Nah, mumpung nanti punya saya diceknya sekalian. Boleh. Bisa. Oke. Jadi ini ya, nanti bisa dilihat Denso Putra Rajasa, kontaknya ada di sini. Oke, nah sekarang kita lihat nih dalamnya isinya apa sih? Nah, ini
kita bawa beberapa spare part bus. Ya. Apa aja contohnya? Yang paling sering. Nah, ini yang tadi full booster itu Pak Udas mungkin bisa. Oh. Ini ya? Ya. Itu contohnya. Oh, iya bener. Ini kan yuk sing nempel. Ini cool boosternya apa? Motor tadi itu Pak. Motor blower. Ya, motor. Sama ya, motor itu sama ya? Hampir sama. Kalau punyanya Denso sama lah ya, hampir sama. Ya. Kalau Denso sama. Berarti satu part ini bisa dipakai untuk yang motor blowernya. Tergantung. Ini satu set ini kan ada depannya ya. Oh, Jadi satu set gitu. satu set berapa cool booster sih satu dinamo? 1 kilo 2 tuh. 2 set kanan kiri. Oke. Oke, terus apa lagi? Terus nah ini motor blower ya. Motor blower Nah, Wih, kecil banget. karena kalau Denso ada berapa ya? 8 ya. 8 Nah, Oh. kalau yang tadi itu kan 2 tapi besar. besar. Oke. Kalau Thermo Air, kalau Denso itu Kecil-kecil tapi tapi banyak. banyak. Dia punya 8. Keuntungannya apa ya kalau gitu? Ya itu mungkin nganu ya, dari prinsipal punya tujuan sendiri ya. Cuman yang jelas mungkin kalau dari harga spare part-nya itu dibanding ini ya pasti murah ini. Oh, oke. Berarti mungkin kira-kira naik ini ada berapa? Naik 8. ada 8. Jadi misalnya Terus ya 8. naik di sana kan 2. Berarti kan satu ini sebanding dengan 4. 4. Nah, 4 ini sebanding dengan 1 sana. Nah, keuntungannya gini mungkin loh ya. Mungkin kalau itu satu mati kan langsung Mati mati. semua, Kalau ini separuh. satu mati masih 3. Ya, Kiri 3, ya. kiri 4, kanan 4. Nah, tinggal harganya itu apakah satu itu sama dengan Ini 4 4. kali lipat ini. Itu. Oke. Motor blower. Terus apa lagi yang biasanya sering nek kendaraan komersil ini nek truk itu ada AC-nya enggak sih? Bisa dipasang sih. Bisa dipasang ya? Bisa. Oke. Ini wheelnya. Oh, nah ini nih. Ini menarik nih. Ini aku rasa nyeting gitu. Itu pasangannya. Ini pasangannya ya, nah, bisa dibuka aja Pak. Pasangannya yang tadi. Oh, Saya pegang. ini gini ya berarti ya. Kuali enggak? Iya. Ini ya. Nah, ini kipasnya blower ya. Kalau yang tadi itu kan gede banget ya toh. Nah, ini lebih kecil tapi ada banyak. Wih, ojo lah gue lecet. Mau lecet ya toh, langsung dibuka nota. Tapi ini harusnya masuknya sepan gini. Ya. Nah, dia muter ini terus ini muter gini dia untuk ngeblow anginnya. Ya. Itu kiri kanan ya. Ini kiri kanan ya. Ini yang cuma Ini yang kanan. ada kiri kanan. Oke. Kalau biaya servis sekarang kira-kira berapa sih nek misalkan saya pakai ya mobil sekelas Avanza gitu. Nah, jadi kalau di Denso itu ada paket perawatannya untuk Ya. nanti saya bisa kasih. Nah, itu dimulai dari fresh service. Bahasa kita fresh service. Fresh service itu adalah penggantian filter cabin plus pembersihan blower yang seperti itu tadi. Ya. Cuman untuk mobil Avanza. Oke. Nah, itu mulai dari 150.000 sampai 300.000. Bedanya apa ya? 150 sama 300. Kalau 300 itu ada cleverin. Jadi di zaman sekarang kita anti takut akan virus dan bakteri. Nah, cleverin itu untuk bersihkan. Oh, jadi istilahnya udah dikasih ya istilahnya disterilkan lah ya. Betul. Nah, Gitu. itu Kalau nggak pakai itu cuma 150. ya, Itu setiap 200.000. 20.000. itu 10.000. Oh, 10 ribuan kita sebaiknya Filter itu sekitar itu. oh filter udara. Ya, filter AC. Oh, filter AC. Ya. Oke. Terus yang kedua itu paket servis ringan. Paket servis ringan itu yang fresh service tadi juga termasuk, plus penggantian oli kompresor, vakum ulang dan freonnya diganti baru, plus set kondensornya dibersihkan. Oke, itu Nah. setiap Itu setiap 20.000. oh yang 20.000 yang ini berarti ya. Ini. Oh, oke. Nah, ini dari Denso untuk ini. Oh. Nah, ini pakai servis filter, ini untuk Servis ringan ya? servis ringan, ini untuk paket servis besar. Tapi kalau Avanza masuknya kelas A.
Oke. Kalau apa namanya yang B itu sekelas Innova, Fortuner, Oke. itu yang B. Oke, berarti setiap 20.000 kira-kira lah ya, Ya. itu akan ada paket filter udara, yaitu ganti kabin air filter, Ya. bersihin blower depan, lalu vakum, ganti oli freon, ganti oli dan freon, penggantian dryer ini. Ya kalau dryer itu istilahnya opsional. Opsional. Jadi bisa iya, bisa enggak, tergantung. Oh, berarti nanti misalnya harus ganti ada tambahan lagi lah ya. Bisa, Tapi ya. yang jelas pemberian kondensor Ya. ini 700.000 ya. Ya, Untuk yang sekelas kayak Avanza ya, gitu-gitu. ya. Itu setiap 20.000 kilometer. Betul, ini. Betul. Berarti per kilometernya Rp35 kalau kalian nyalain AC. Ya, ya. Ojo durip ke AC nih, ngirit Rp35 per kilometer. Itu biaya servisnya lah. Ya, terus untuk yang servis besar itu tambahannya apa? Itu ada penggantian untuk ekspansi. Itu kalau Oh, yang tadi itu diperlukan, ya, sama ada pembersihan evap evap ya. yang tadi Oke. evaporator. Nah itu harganya Oke. kurang lebih sekian. Nah itu juga tergantung mobilnya, Oke. karena setiap mobil spare partnya kan beda-beda. Oke. Itu Terus untuk pokoknya ini akselerasi. ada daftarnya resmi. Anda datang aja ke Putra Rajasa lah ya. Kalau tak bacain ini udah satu konten sendiri nih nanti. Nah terus ini mau saya tambahkan Om Tony, Hmm. Cleverin. Tadi kan Hmm. saya nyebut Cleverin. Hmm. Nah Cleverin itu apa? Cleverin itu dia untuk membunuh virus, Hmm. dan dia sudah bekerja sama dengan apa namanya Taiko Jepang. Itu terbukti membunuh 99% virus dan bakteri. Dan itu dia bisa bertahan kurang lebih 3-6 bulan. Oke. Setelah mobil itu steril dengan Cleverin bisa tahan 3-6 bulan. Oke, jadi ini ada perawatan tambahan ya. Kalau misalkan Anda pengen, wah mobilku udah mulai bau atau apa gitu kan, Ya. terus momen kesana aja lah, Ya. bilang Cleverin itu nanti di, ini 150 tadi itu ya? Ya, Oke, bisa tahan 3-6 bulan. betul. Oke, demikian konten kali ini. Wah ini cukup menarik ya. Tadi rencana tak pikir mungkin sekitar ya 10 menit selesai lah. Ternyata ini Banyak. bakat iki sales gimana. Oke, gitu aja. Dan ini ya kita sekarang juga udah harapannya kan udah ketemu apa vaksinnya Ya. untuk COVID, tapi tetap harus jaga selama belum tersedia bebas di pasaran, pastikan Anda menjaga diri, ya toh. Tetap pakai masker, keluar seperlunya, dan ya tetap semangat lah, kita gerakan ekonomi udah harus mulai jalan ini, ya. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Sip.